Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin kau berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, khotbah Yesus dalam Injil Lukas pada hari ini memuat sebuah perumpamaan. Yesus bertanya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang buta menuntun orang buta, sesuatu yang tidak mungkin. Gambaran ini mengingatkan kita pada sikap agar kita
tidak terlalu yakin bahwa kita melihat segala sesuatu dengan jelas, apalagi saat menyangkut orang lain. Yesus baru saja memerintahkan para pendengarnya untuk berhenti menghakimi dan berbelas kasih. Ketika kita sabar dan lemah lembut dalam menghakimi atau menilai, sebagian besar karena kita menyadari bahwa kita tidak memiliki semua informasi secara lengkap, jelas, dan valid. Maka Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk hati-hati dalam menilai pihak lain. Kita tidak mudah mengetahui isi hati orang lain atau hal-hal apa yang mendorong seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak dalam hal tertentu, bahkan terkait dengan berbuat dosa dan berbuat baik. Maka dengan menyadari kebutaan rohani kita, kita dapat dengan rendah hati memohon dalam doa terang iman dan hikmat ilahi dalam menghadapi segala sesuatu. Sesungguhnya hikmat adalah karunia yang memampukan kita untuk menilai dan mengatur segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ini yang saya baca setiap kali saya mengikuti seruan-seruan yang disampaikan oleh para guru bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang bergabung di dalam Gerakan Nurani Bangsa. Seruan-seruan yang disampaikan dilandasi dengan kearifan, kebijaksanaan, bukan sekadar kritik untuk menghakimi pihak lain, dalam hal ini siapapun, terutama pemerintah, penguasa, dan siapapun yang berlaku tidak adil dan menjadi sumber kesengsaraan bagi banyak orang, terutama kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Gerakan hati nurani tentu dimulai dengan hati nurani yang jernih, yang hening, yang bening, yang tentu saja bersih. Diharapkan demikian, sehingga segala sesuatu yang kita sampaikan itu melulu bukan karena kepentingan-kepentingan apapun selain untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, terutama kepentingan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Syukur pada Allah bahwa komunikasi yang disampaikan oleh para guru bangsa kita, saya menjadi saksi kemarin tanggal 11 September, kurang lebih bahkan hampir 3 jam dalam konteks berkomunikasi, menyampaikan harapan-harapan yang kemudian direspons oleh Bapak Presiden Prabowo dengan seluruh spontanitas dan juga ketertataan saat memberikan jawaban-jawaban serta tanggapan-tanggapan positif atas harapan-harapan yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa ini. Bagi saya ini menjadi salah satu contoh sikap yang ditandai dengan cinta,
cinta untuk bangsa, cinta untuk negeri, cinta untuk seluruh warga bangsa, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan karena itu lalu kita menyampaikan harapan-harapan itu bukan dengan cara-cara yang sarkastis, apalagi bersifat destruktif, melainkan dengan penuh kasih dalam sikap yang konstruktif, mendengarkan penjelasan-penjelasan, dan kita boleh percaya bahwa penjelasan-penjelasan yang disampaikan itu pun dari hati nurani yang jernih, yang hening, yang bening, sehingga seperti gayung bersambut, tujuan untuk kepentingan bangsa ini dapat terwujud. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini terdapat satu perumpamaan lain saat Yesus membandingkan antara murid dan guru. Murid tidak akan pernah melebihi gurunya, tetapi murid yang terlatih sepenuhnya setidak-tidaknya akan serupa dengan sang guru dalam hal apa? Kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan, ketekunan, kejujuran, dan juga pengorbanan-pengorbanan yang bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan semakin banyak orang, dan tujuannya adalah nama Tuhan dimuliakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, citra murid seperti itulah yang diharapkan sebagai murid-murid Kristus, tetapi juga kemuritan dalam arti yang universal untuk kebaikan, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk peradaban kasih ekologis. Kita dipanggil untuk mengutamakan yang namanya kasih karunia, belas kasih, dan damai sejahtera dalam segala sesuatu yang kita perjuangkan. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa mewujudkan kasih, kerahiman, dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita bersama, tanpa arogansi, tanpa kesombongan, tanpa prasangka-prasangka yang tanpa dasar dan belum diverifikasi secara transparan, kredibel, dan akuntabel. Itu kurang lebih yang dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Singkirkanlah balok di matamu sebelum menyingkirkan selumbar kecil yang ada di mata saudaramu. Orang Jawa mengatakan ngilowo kitokmu. Refleksi ke dalam, membersihkan diri, dan kemudian maju di dalam cinta kasih, kerahiman, dan damai sejahtera untuk semua tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.